never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez pulang ke Spanyol untuk temui dokter. Namun, hal itu semata-mata dilakukannya untuk melakukan kontrol setelah melakoni 3 balapan, bukan karena kambuh. Marc Marquez telah kembali aktif di lintasan balap setelah menepi selama beberapa bulan akibat cedera. Namun, dengan intensitas balapan yang tinggi selama 3 pekan terakhir, tentu sang pembalap Repsol Honda perlu mengecek kondisinya. Juara MotoGP 6 kali itu pun langsung balik ke kampung halamannya di Spanyol. Marquez berniat untuk memeriksakan kondisi tangannya pada dokter dan fisioterapis usai melakoni 2 akhir pekan yang melelahkan di tengah guyuran hujan di Motegi dan Buriram. Namun, dia memastikan bahwa segalanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Tetapi saya akan mengunjungi fisioterapis dan dokter saya di Spanyol hanya untuk mengontrol semuanya dan melanjutkan latihan saya, kata Marquez dilansir dari Speedweek, Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022. Lebih lanjut, rider berusia 29 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya bakal terus melakukan latihan untuk melatih kekuatan otot tangannya. Namun, dia tak mau terlalu memaksakan dan ingin menjalaninya dengan santai. Minggu ini akan sangat penting. Tentu saja saya akan terus berlatih, tetapi saya juga akan santai merasakan langkahnya. Biasanya, setelah usaha keras, jika Anda beristirahat sebentar, Anda akan merasakan kemajuan, ujar juara dunia balap motor 8 kali itu. Setelah gagal finish di Aragon, Marquez sendiri tampil cukup apik dalam 2 balapan terakhir di Jepang dan Thailand meski kondisi tangannya belum 100% pulih. Dia mampu tampil cepat bersama kuda besi RC 213V-nya dan finish di posisi keempat dan kelima. Balapan MotoGP baru akan kembali pada pekan depan. Itu akan digelar di Australia, tepatnya di sirkuit Phillip Island, yang akan berlangsung Minggu tanggal 16 Oktober tahun 2022. Sementara itu, tidak bisa dipungkiri rentetan hasil negatif yang diraih Fabio Quartararo pada paruh kedua kejuaraan dunia MotoGP 2022 membuat frustrasi. Bagaimana tidak, Quartararo yang sempat unggul 40 poin di tabel klasemen, kini hanya berjarak 2 angka saja dari pesaing terdekatnya, Francesco Bagnaia, Ducati. Frustrasi semakin menjadi setelah hasil minor dipetik Fabio Quartararo kala mengaspal di sirkuit Buriram, pekan lalu. Dia finish di posisi ke-17, alias tak masuk dalam zona poin. Sedangkan Bagnaia mengakhiri balapan MotoGP Thailand di urutan ketiga. Satu di antara penyebab mengapa Quartararo tampil anjlok di seri Thailand lantaran balapan berlangsung wet race. Mengaspal di lintasan basah menjadi satu di antara titik lemah rider andalan Monster Energy Yamaha ini. Tidak semua pembalap memiliki kualitas yang sama saat mengaspal di dry maupun wet race. Satu di antara pembalap yang memiliki skill komplit ini adalah Marc Marquez. The Baby Alien dikenal selalu tampil apik, baik di lintasan kering maupun basah. Uniknya, Marquez menyadari bagaimana kondisi Quartararo, dan kemudian dia memberikan bantuan kecil. Dia memberikan wejangan untuk El Diablo bagaimana mengatasi race di trek basah. Saya tahu kualitas Fabio Quartararo bagus, namun lagi-lagi wet race menjadi masalahnya, buka Marc Marquez, dikutip dari Motosan. Ketika balapan wet race, seorang pembalap harus cepat dalam menemukan setup motor, baik engine maupun elektroniknya. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah gaya balapan. Semuanya pasti berubah ketika hujan ataupun wet race, sambung pembalap yang identik dengan nomor 93 ini. Maklum jika Marc Marquez memberikan saran dan masukan kepada Quartararo, karena secara pengalaman di kelas Premier, rider berpaspor Spanyol itu jelas lebih kenyang makan asam garam ketimbang Quartararo. Pun soal prestasi, tidak perlu lagi menyaksikan bagaimana seorang The Baby Alien membukukan 6 gelar juara dunia sejak mentas di kelas Premier MotoGP musim 2013.